Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sekarang diberi kesempatan untuk dapat bertemu ya Pak. Ya. Ya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Arif Rahman Maulana dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar IKIP Siliwangi Bandung. Dan mangga dipersilakan kepada Bapak untuk memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabil Rila Firdaus. Saya salah satu staf pengajar di SMP Terpadu Arisalah Ciamis. Oke, siap. Terima kasih Pak. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai kurikulum ya Pak. Iya. Lanjut saja, kira-kira nih pandangan Bapak mengenai kurikulum itu seperti apa ya? Menurut saya kurikulum itu adalah suatu capaian yang harus dicapai oleh siswa terutamanya dalam pembelajaran. Seperti contoh siswa kelas 8 SMP contohnya harus minimal materinya itu harus menguasai contohnya tentang pembagian atau perkalian contohnya. Seperti itu. Oh, jadi kurikulum itu seperti sistem ya Pak, yang memang dapat mengatur aspek pembelajaran siswa sehingga mencapai target atau tujuan yang diinginkan, seperti itu. Baik Pak. Nah, kalau misalnya dilihat-lihat nih kan ada KTSP, ada Kurtilas. Nah, itu kenapa ya bisa ada perubahan kurikulum seperti itu Pak? Nah, perubahan kurikulum itu bisa terjadi karena beberapa hal. Yang pertama yaitu karena ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang. Lalu yang kedua tentang kehidupan sosial masyarakat yang setiap tahunnya atau setiap keadaan itu berubah-ubah, sehingga dalam pembelajaran itu harus ada penyesuaian. Nah, mungkin kan barusan ada penyesuaian nih. Nah, apakah ada ya kelebihan atau kekurangan dari berubahnya kurikulum tersebut Pak? Nah, jika melihat kekurangan atau kelebihan tadi semuanya juga ada. Untuk kelebihannya untuk kurikulum yang sekarang itu kelebihannya itu kita bisa menyerap terutama tentang perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi serta pendidikan yang lebih maju, di mana pada saat ini kan pengetahuan itu terus berkembang. Nah, sehingga apa yang kita pelajari itu bisa disebut lebih cepat dan juga membuat tumbuh kembang setiap siswa itu menjadi lebih kritis ya mengenai terutama pengetahuan yang sekarang semakin berkembang. Tapi dari sisi kekurangannya itu kita melihat di Indonesia saja bahwa semua daerah itu dalam pembangunannya tidak merata, sehingga misalnya kita di daerah Jawa Barat kita mempunyai sumber daya manusia dan juga sarana dan prasarana yang sangat berkualitas seperti itu ya mungkin. Jika kita melihat daerah lain contohnya di Papua itu kurikulum untuk penerapan kurikulum itu masih kurang, karena pertama kita bisa melihat dari sarana dan prasarana yang masih kurang. Oh, dan memang perlu diperhatikan sekali ya Pak, khususnya pada sarana prasarana gitu kan, apalagi sumber daya manusianya ya kan Pak. Nah, itu yang sangat penting. Nah, kira-kira menurut Bapak nih, untuk kurikulum yang sekarang diterapkan itu efektif atau tidak? Jika menurut saya kurikulum yang sekarang ini mungkin harus ada penyesuaian kembali ya, karena sekarang ini kita dihadapi dengan situasi pandemi. Karena pada saat situasi pandemi ini ternyata ketika kita diuji coba kurikulum ini contohnya untuk kegiatan seperti pembelajaran daring itu ternyata masih kurang efektif, sehingga masih banyak yang harus diperbaiki kembali. Nah, kira-kira Bapak sebagai guru di sana bagaimana menanggapi dan menyelesaikan masalah tersebut Pak? Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut ada banyak sekali hal yang harus diperhatikan. Salah satunya kita harus bersosialisasi. Contohnya karena kurikulum ini kan bersifatnya nasional, sementara setiap daerah itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Jadi tidak hanya tidak hanya yang di pusat saja yang mereka yang merancang harus bagaimana kurikulumnya, tidak. Jadi
mungkin harus memanggil semacam ketua adat di daerah-daerah tertentu atau tenaga pendidik dari perwakilan tenaga pendidik dari terutamanya daerah-daerah terpencil harus seperti apa, karena seluruh dari seluruh sekolah di Indonesia tidak semuanya siswa pasti memegang yang namanya handphone Oh itu betul. untuk pembelajaran daring. Oh jadi mungkin untuk tindakan bapak terhadap masalah seperti itu memiliki penyesuaian terhadap anak-anak didik bapak ya. Ya bagus bagus. Ya mungkin cukupkan sekian saja ya Pak. Bapak ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi patokan atau menjadi masukan terutama bagi pemerintah dan juga dinas pendidikan, dan bisa lebih memperhatikan lagi terutama para guru baik itu secara SDM-nya maupun di sekolah-sekolah secara sarana dan prasarananya. Ya, terima kasih kepada Bapak Nabil yang telah menyampaikan beberapa pandangannya mengenai kurikulum saat ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu, sebelumnya perkenalkan, saya Arif Rahman Maulana dari PGSD Institut Keguruan Ilmu Pendidikan Siliwangi, Bandung gitu. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya ingin sedikit bertanya-tanya atau sharing-sharing gitu ya mengenai kurikulum di Indonesia. Mungkin di sini ada pandangan mengenai guru-guru ya, mengenai kurikulum. Apa sih kurikulum itu gitu. Nah, boleh. Ya kurikulum itu ya semacam rencana pembelajaran yang akan dilakukan di sekolah ini gitu. Kebetulan sekarang kan masih masa-masa yang memang masih keterbatasan. Oh, iya. Jadi di sekolah kami sekarang masih menggunakan kurikulum terbatas gitu. Maksud kurikulum terbatas itu jadi pembelajaran itu memang dibatasi gitu. Pembelajaran juga pasti dibatasi gitu. Oh iya iya. Ya mungkin kalau misalnya keterbatasan itu kan bisa menyulitkan kita juga sebagai guru ya Bu. Nah kira-kira Iya. solusinya apa tuh kalau misalnya kayak gitu? Memang sulitnya tidak semua pencapaian tercapai. Iya. Ya, jadi kan setiap kebiasaan kalau kita melakukan 3 kegiatan sekarang hanya dibatasi dengan 1 pelajaran, yang mungkin dari 1 pelajaran itu mencakup dengan beberapa aspek perkembangan itu harus tercapai, tapi dengan 1 kegiatan itu. Dan juga jamnya ya Bu. Nah, ya, jam Jamnya juga juga sudah dibatasi. Oh, gitu. iya. Memang sekarang zamannya zaman apa ya sebutnya teh? Online apa sih? Dari Gitu, masuk karena daring, masuk karena ya online aja lah yang itu, yang jelasnya mah ini mah online gitu. Jadi setiap pembelajaran memang harus dibarengi di rumah, meskipun di sekolah sebentar tapi di rumah mah harus jalan juga ya. harus Oh, jalan. iya. Memang saya di sekolah cuma 1 jam untuk tahun sekarang, nggak tahu untuk tahun depan mah gitu. Iya ya, semoga aja tahun depan mah bisa jadi lebih baik lagi ya Bu. Baik Iya. dari lingkungan sekolahnya maupun sistem kurikulum pendidikannya gitu. Nah, Iya. menurut Ibu sendiri kira-kira kan dari tahun ke tahun atau beberapa tahun ada perubahan kurikulum nih. Nah, dari kurikulum itu kira-kira mana yang paling efektif yang diterapkan di Indonesia? Ya sebetulnya mah efektif sih kita menyesuaikan gitu, Oh, menyesuaikan kurikulum yang ada gitu. Jadi tergantung kita aja mengelolanya aja gitu supaya kecapai itu tujuan, indikatornya tercapai, insya Allah kecapai gitulah. Itu kurikulum itu efektif. Oh ya. Dan memang kan kalau misalnya kurikulum itu diadakan atau diubah tuh karena memang menyesuaikan zaman ya, Iya. menyesuaikan Iya. waktu juga. Kayak yang sekarang itu kan diterapkan karena memang sudah zamannya teknologi berkembang gitu. Iya. Dan sesuai situasi ya Pak. Oh iya betul sesuai Sesuai juga. sih iya. Nah kira-kira kalau misalnya kendala yang terasa saat ini apa ya Bu? Mungkin eh,
lingkungannya, keberadaan lingkungan, Sarana sarana prasarana, terutama yang terus keadaan orang tua, naon sih namanya disebut keadaan orang tua teh? Keadaan situasi orang tua, jadi Oh, iya. orang tua itu hente semuanya mendukung program, hente semuanya bisa menggunakan biaya gitu kan, otomatis biaya tersendat. Oh, Keadaan orang tua, iya. keadaan kehidupan lingkungan gitu ta. Soalnya itu kan faktor penting itu keluarga ya. keluarga. Harus bisa diajak kerjasama sama guru-guru juga kan. Kan setidaknya kalau kurikulum itu kan kita ngendu karena program kita jadi ke program kita itu kadang ada yang terlaksana dan kadang yang tidak terlaksana, soalnya dikembalikan lagi kepada orang tua gitu, masalah biaya, masalah lain-lainnya lah gitu, jadi dikembalikan lagi kepada orang tua sebagai program gitu. Otomatis kan kita mengikuti kurikulum itu apa yang harus dilaksanakan. Oh iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa dipertemukan ya Ibu, yang insya Allah di tempat yang berkah ini. Itu sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Arif Rahman Maulana dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar IKIP Siliwangi Bandung. Nah, boleh untuk Ibu memperkenalkan diri, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Ibu Yuhayana. Oh ya, terima kasih Ibu Yuhayana. Nah, mungkin ya di sini kita mau sedikit sharing-sharing mengenai kurikulum. Nah, mungkin untuk yang pertama, kira-kira pandangan Ibu sebagai guru, apa sih kurikulum itu ya? Ya, menurut Ibu kurikulum itu perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisikan rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pembelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Ya. Nah, berarti Ibu, kalau misalnya kurikulum kan saya pernah dengar tuh ada yang namanya TSP, ada Kurtilas. Nah, itu kenapa sih bisa ada perubahan kurikulum kayak gitu? Yaitu karena disesuaikan dengan perkembangan zaman gitu, atau ada perubahan dari sistem pemerintahannya, kemudian mengikuti perubahan sistem politik, sosial, budaya, ekonomi, bisa juga dengan iptek, sehingga kurikulum itu bisa berubah gitu, berubah-ubah. Jadi memang mungkin kurikulum bisa diubah dan diterapkan kepada pendidikan kita itu karena menyesuaikan dengan kondisi kita ya Ibu. Ya betul itu. Ya. Nah, mungkin dengan berubah-ubahnya kurikulum itu kira-kira apa ya kelebihan dan kekurangannya ya Bu? Ya, memang ya dari kurikulum itu pasti ya ada kelebihan, ada kekurangannya. Dari kelebihannya mungkin ini bisa melengkapi kurikulum dari yang sebelumnya, misalnya kan ada sebelumnya masih kurang, misalnya tidak ada tentang ICT. Kalau untuk sekarang ada ICT, maka itu kelebihannya bisa dilengkapi dengan adanya kurikulum sekarang. Kemudian yang kedua, penyesuaian dengan tuntutan perkembangan zaman gitu. Kemudian misalnya dengan perkembangan bidang teknologi gitu. Itu saja cukup mungkin. Dan kelemahannya belum ya. Kalau dari segi kelemahannya yaitu dilihat dari tenaga pendidiknya itu sendiri, dari sumber daya manusia yang kadang belum mampu menerapkan kurikulum secara menyeluruh. Jadi tujuan tidak bisa tercapai secara maksimal.
bisa juga fasilitas yang kurang memadai. Misalnya untuk diterapkan kurikulum yang sekarang itu kelengkapan tentang ICT, tentang teknologi itu sangat terbatas, terutama di SD, di sekolah-sekolah yang jauh dari kota atau itu masih kekurangan sekali itu. Tidak ada, sepertinya tidak adanya laptop, kekurangannya komputer gitu. Sehingga ini tidak bisa menerapkan kurikulum dengan baik. Ya jadi memang nggak bisa maksimal ya Ibu, Ya, karena keterbatasan yang ada. Jadi membuat para tenaga pendidik atau pengajar itu harus bekerja keras. Namun kalau misalnya memang si apa ya, tenaga pendidiknya itu memang kurang mampu, ya dapat menjadi kendala juga bagi kurikulum itu sendiri ya Bu. ya benar. Ya ya. Nah mungkin kira-kira nih Bu, solusi untuk mengatasi hal seperti itu bagaimana ya Bu? Ya, itu dengan diadakannya workshop yang membahas tentang kurikulum. Biasanya sebelum kurikulum itu diterapkan, ya alangkah baiknya gitu diberikan penjelasan dulu. Dengan diadakannya workshop itu, maka tenaga pendidik akan lebih memahami gitu, mengerti tentang kurikulum yang akan diterapkan selanjutnya. Kemudian kita harus menjalankan kurikulum itu dengan sebaik mungkin gitu. Atau diadakannya pertemuan antar sekolah dengan tujuan untuk tukar menukar pengalaman tentang pelaksanaan kurikulum di masing-masing sekolah gitu. Oh ya. Jadi memang kalau misalnya dilihat dari awal pembicaraan kita ya Bu, mengenai kurikulum itu kenapa bisa ada perubahan, adanya kelebihan dan kekurangan gitu kan. Ya memang semuanya nggak ada yang sempurna ya Bu. Dan kenapa bisa berubah juga, ya kita ingin memberikan yang terbaik bagi pendidikan di Indonesia sendiri ya Bu. Dan mungkin diharapkan ya mungkin gimana habis kebelang ya Allah. Untuk kedepannya Ya. dari Dan sumber daya manusia. dan untuk kedepannya semoga ya kurikulum yang diterapkan di kita, sumber daya manusianya, fasilitasnya, sarana dan prasarananya dapat menunjang pendidikan bagi anak-anak yang sedang menimba ilmu gitu. Semoga saja ya Bu, kesananya dapat menjadi lebih baik lagi sehingga kita dapat mencetak generasi-generasi yang benar-benar diharapkan seperti itu.